Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurul Hasanah, Siti Hindun Suciawati, dan Mu'alifatun Nisa'i Suraya. Pada pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang model pembelajaran PyChem. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung simak videonya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PyChem dalam beberapa poin ya. Yang pertama yaitu ada pembelajaran PyChem. Apa sih itu pembelajaran PyChem? Yang kedua yaitu mengenai apa saja karakteristik model pembelajaran PyChem. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip apa saja sih pada model pembelajaran PyChem. Yang keempat yaitu bagaimana cara menerapkan strategi model pembelajaran PyChem. Dan yang kelima yaitu tentang keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran PyChem. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pembahasan pemateri pertama, yaitu mengenai pembelajaran PyChem dan juga karakteristik model pembelajaran PyChem yang akan disampaikan oleh Mu'alifatun Nisa'i Suraya. Baik, kita langsung saja pada materi pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran PyChem. Dewi dan kawan-kawan menyatakan bahwa pendekatan PyChem adalah sebuah strategi dan terobosan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya. Dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan, supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan juga efektif. Jadi pembelajaran PyChem atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilannya, sikap, dan juga pemahaman dari berbagai sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan juga efektif. Dan berikut ada beberapa kriteria dari pembelajaran PyChem. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Dalam hal ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik daripada berpusat pada guru untuk mengaktifkan peserta didik. Jadi pembelajaran ini itu memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan serta memanipulasi objek-objek yang ada di dalamnya. Dan dalam hal ini guru itu terlibat juga secara aktif, baik dalam merancang dan melaksanakan dan juga mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua yaitu inovatif. Memiliki kecenderungan untuk melakukan perubahan dalam arti perbaikan dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, inovatif itu dengan mengadaptasi model-model pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik itu tidak merasa jenuh pada proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kreatif. Dengan menggunakan hasil ciptaan atau kreasi baru atau bahkan berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar, dan sesama peserta didik. Utamanya yaitu dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran. Guru juga dituntut untuk kreatif, yaitu merancang dan melaksanakan model pembelajaran PyChem. Yang selanjutnya yaitu efektif. Pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Efektivitas pembelajaran akan mendongkrak kualitas hasil belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Suasana belajar yang kondusif itu tentunya mampu menyenangkan peserta didik sehingga mereka memusatkan perhatian secara penuh pada belajar dengan waktu curah perhatian yang tinggi. Jadi pada pembelajaran kali ini tuh diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan didukung lingkungan yang aman, bahan ajar yang relevan, menjamin bahwa belajar secara emosional itu adalah hal yang positif.
yang pada umumnya hal itu terjadi ketika dilakukan bersama dengan orang lain sebagai dorongan dan selingan humor serta istirahat dan jeda secara teratur. Selain itu, pembelajaran akan menyenangkan manakala secara sadar pikiran otak kiri dan otak kanan itu sadar. Menantang peserta didik berekspresi dan berpikir jauh ke depan, serta mengonsolidasikan bahan yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang dalam periode-periode yang rileks. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik apa saja yang ada pada model pembelajaran PAIKEM. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa atau student-centered. Yang kedua yaitu belajar yang menyenangkan atau joyful learning. Yang ketiga yaitu belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu atau competency-based learning. Yang keempat yaitu belajar secara tuntas atau mastery learning. Yang kelima yaitu belajar secara berkesinambungan atau continuous learning. Yang keenam yaitu belajar sesuai dengan kekinian dan kedisinian atau contextual learning. Baik, tadi adalah sudah dibahas ya mengenai pembelajaran PAIKEM dan juga karakteristik model PAIKEM. Yang selanjutnya itu akan dibahas oleh pemateri kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip PAIKEM dan juga penerapan strategi pembelajaran PAIKEM yang akan disampaikan oleh Nurul Hasanah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip PAIKEM. Prinsip-prinsip PAIKEM yang pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, di sini peserta didik menjadi subjek pembelajaran sehingga keterlibatan aktivitasnya dalam pembelajaran itu tinggi. Selain itu, tugas guru yaitu mendesain kegiatan pembelajaran agar tersedia ruang dan waktu bagi peserta didik untuk belajar secara aktif dalam mencapai kompetensinya. Prinsip selanjutnya yaitu integral agar kompetensi yang dirumuskan dalam kompetensi dasar dan standar kompetensi tercapai secara utuh. Aspek kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan terintegrasi menjadi satu kesatuan. Prinsip selanjutnya yaitu pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik potensi dan kecepatan belajar yang beragam. Maka oleh karena itu, guru perlu memberikan layanan individual agar dapat mengenal dan mengembangkan peserta didiknya. Prinsip PAIKEM selanjutnya, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menerapkan prinsip pembelajaran tuntas, yaitu mystery learning, sehingga mencapai ketuntasan yang diharapkan. Nah, peserta didik bagi yang belum tuntas akan diberikan layanan berupa remedial, sedangkan bagi peserta didik yang sudah tuntas diberikan layanan berupa pengayaan atau melanjutkan pada kompetensi berikutnya. Prinsip selanjutnya, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, guru perlu mendesain pembelajaran yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan atau konteks kehidupan peserta didik dan lingkungannya. Kemampuan tersebut bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir dengan menggunakan metode untuk mencari data sampai kepada untuk menarik kesimpulan. Prinsip selanjutnya yaitu pembelajaran dilakukan dengan multistrategi dan multimedia sehingga memberikan pengalaman pembelajaran yang beragam bagi peserta didik. Dari prinsip-prinsip tersebut juga terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam proses pembelajaran yang berbasis PAIKEM. Yang pertama, adanya proses mengalami. Proses mengalami artinya peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun emosional. Melalui pengalaman langsung ini, pembelajaran akan lebih bermakna kepada siswa daripada mendengarkan. Contohnya, ketika mata pelajaran olahraga, siswa dapat mengetahui bagaimana caranya melakukan servis permainan bola voli.
Maka dari itu, agar siswa dapat mengetahuinya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan servis bola voli tersebut. Dan untuk yang kedua, adanya proses komunikasi. Proses komunikasi ini artinya kegiatan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan peserta didik di dalam kelas. Untuk prinsip selanjutnya, adanya proses interaksi. Adanya proses interaksi ini kegiatan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi multi arah, di mana proses komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Yang keempat, adanya proses refleksi. Proses refleksi ini yaitu kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk memikirkan kembali apa yang telah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan bersama antara guru dengan siswa. Mereview. Nah, untuk selanjutnya yaitu penerapan strategi PAIKEM. Dalam penerapan ini secara garis besarnya yaitu antara lain: 1. Guru berusaha untuk membangkitkan semangat dengan menggunakan berbagai alat bantu. Nah, misalkan kita menggunakan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesan atau suasana pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, guru mengatur kelas sedemikian rupa agar lebih kondusif untuk situasi pembelajaran dan membuat siswa merasa betah di kelasnya. Nah, misalkan dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang unik dan menarik, dan juga menyediakan pojok baca, guru juga bisa memajang hasil-hasil karya siswa anak muridnya di seluruh penjuru kelas, sehingga memungkinkan siswa dapat merasa bangga atas karyanya yang bisa diapresiasi oleh siswa teman-teman yang lainnya. Penerapan strategi berikutnya yaitu guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif. Di sini contohnya melalui belajar kelompok atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya. Penerapan yang selanjutnya yaitu guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, mengemukakan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menata lingkungan belajarnya. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga atau pemateri terakhir oleh Siti Hindun Suciawati yang akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan apa saja yang ada pada model pembelajaran PAIKEM. Keunggulan strategi PAIKEM yang pertama yaitu siswa selalu aktif. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Lalu yang ketiga yaitu kelas menjadi lebih menyenangkan dan produktif. Dan keempat, melatih siswa memiliki rasa tanggung jawab, berbagi rasa, saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Oke, selanjutnya yaitu tentang kelemahan dari strategi PAIKEM. Apa saja sih kelemahannya? Yang pertama, tidak mudah merancang pembelajaran dengan perbedaan individu siswanya. Itulah salah satu kelemahan dari strategi PAIKEM. Selanjutnya itu tidak efektif digunakan pada jumlah siswa yang besar di kelas gitu tuh. Nah, karena sulit dikontrol dalam mengerjakan tugas dan mungkin tidak semua berpartisipasi dengan aktif. Lalu yang ketiga, tugas terlalu banyak akan membuat siswa bosan apabila tidak disertai dengan penilaian. Nah, yang keempat, perlu kreativitas guru dalam menciptakan beragam kegiatan yang dapat menyenangkan siswa seperti memilih lagu yang tepat dan merancang permainan aplikasi dalam pembelajaran matematika yang tepat itu seperti apa. Jadi dari sisi keunggulan pasti ada sisi kelemahannya. Nah, itu adalah keunggulan dan kelemahan dari strategi PAIKEM.